Episode 74, OTW. Setelah jam kerja selesai, Vino langsung meluncur menjemput Nurul. "Ran, saya Otu jemput kamu," ia mengirim pesan WhatsApp kepada Nurul. "Masih di sekolah Pak," balas Nurul yang baru saja keluar dari kelasnya. Ya seharusnya ia sudah pulang dari jam 1 tadi, tapi karena minggu depan mereka ujian akhir semester. Jadi Nurul mengambil kelas ekstra yang diadakan oleh sekolah. "Saya jemput," Vino langsung tancap gas ke sekolahan Nurul. Hari ini semua karyawan wanita benar-benar mabuk oleh pesonanya Farhat. Mereka bahkan belum pulang demi melihat Farhat yang belum keluar dari ruangannya padahal jam kerja sudah berakhir 1 jam yang lalu. Mayan cuci mata sekali-kali, jarang-jarang Farhat salah kostum begitu Bun. Setelah menunggu sampai berakar, akhirnya yang mereka tunggu-tunggu tiba. Farhat keluar dari ruangannya namun kali ini mantelnya tak dipakai, ia hanya mengenakan kaos hitamnya yang lumayan ketat hingga memperlihatkan dengan jelas dada tegapnya. Para karyawan itu pun tambah mabok melihat Farhat. "Kenapa kalian belum pulang?" tanya Farhat heran. "Perasaan sedang tidak ada lemburan." "Ini Pak, kami lagi rundingan mau cari tempat makan," sahut mereka beralasan. Farhat hanya menganggukkan kepalanya lalu meninggalkan mereka. "Aduh tolong mataku, gila keren parah, semoga Bu Melisa sering-sering buat Pak Farhat salah kostum." Mereka tak henti-hentinya memandangi Farhat sambil terkagum-kagum. "Di rumah, sayang," panggil Farhat sambil melepaskan sepatunya. "Mas tumben lama pulangnya." "Iya sayang, gara-gara si Vino mau jalan sama gebetannya, jadi banyak yang harus Mas kerjakan." Vino tampaknya tak memberitahu Farhat kalau yang mau ia temui adalah Nurul. "Ahaha, dasar tuh orang banyak bener perasaan gebetannya," ujar Melisa. "Mas mau makan atau mandi dulu?" "Mandi dulu deh, gerah soalnya, kamu sudah mandi." "Hehe, udah Mas, kan, kenapa nggak nunggu Mas dulu mandinya? Mas pingin mandi," ujar Farhat bermanja. "Hehehe, besok deh, besok." Melisa pun mengantarkan Farhat ke kamar sekalian menyiapkan baju ganti. Lemarinya sudah wajah Farhat langsung terkejut kala melihat pintu lemari yang terlepas secara brutal itu. "Loh, kok?" Ia menghampiri pintu itu dengan kepanikan. "Hehehe," abis Melisa bingung mau gimana ya. Melisa meminta bantuan kedua artnya untuk menjebol pintu lemari super canggih itu. Farhat hanya bisa menghela nafasnya dengan wajah lemas lesu. Pasalnya lemari itu ia desain sendiri selama berhari-hari tapi malah. Padahal Mas baru mau mengganti sistem sensoriknya." "Aduh, udah begini aja Mas, jangan pakai kunci aneh-aneh lagi, lagian siapa juga sih yang mau membobol kamar kita? Tapi itu Mas buat dengan kerja keras Mas sendiri sayang." Dan sekarang remuk rasa hati Mas liatnya. Farhat masih saja belum bisa menerima kalau lemari ajaibnya sudah rusak. "Iya, maaf Mas," abis Melisa jengkel mau ngambil apa-apa jadi susah. "Udahlah Mas, masih bagus kok, cuma lepas pintunya doang hehehe, mama kalian ini benar-benar kayak Samson nak," ujar Farhat sambil mengusap perut Melisa. Kok getar-getar sayang?" Kandungan Melisa sudah mulai mengalami kedutan terutama saat merespons suara orang tuanya. "Hehe, iya Mas, dari tadi pagi juga kalau Melisa ajak bicara mereka kayak nyaut gitu pakai getaran." "Wow, dim-dim, ini papa nak," raut wajah Farhat seketika menjadi berbinar, dan benar saja, perut Melisa kembali bergetar kecil saat mendengar suara Farhat. "Ih, iya sayang, wih, kok mereka hebat sih sudah bisa nyahut. Wow kelihatannya aktif kayak kamu nih anak kita," oceh Farhat sambil menempelkan telinganya di perut Melisa. "Papa mandi dulu bau bucuk," ucap Melisa dengan mengubah suara seperti anak kecil. "Oh iya sampai lupa kalau belum mandi, papa mandi dulu ya." Muwaj, ia pun langsung beranjak dengan wajah girang. Sepertinya si pintu lemari sudah dilupakan oleh Farhat. "Yes, kerja bagus anak-anak," gumam Melisa tersenyum lebar. CK3TTT. Rem mobil Vino membuat ban berdecit dengan aspal. Satu apun segera turun menghampiri Nurul yang sudah menunggu di halte sekolahannya. "Ayo, langsung pergi Pak."
Nurul merasa tak nyaman jika harus pergi masih dengan seragam sekolahnya. Iya, pamerannya udah dimulai setengah jam yang lalu, kita akan ketinggalan kalau lebih lama lagi. Tapi Nur juga belum pamit sama Mama. Baru saja dibicarakan, handphone Nurul berdering karena Rianti menelponnya. Halo Ma, kamu di mana nak? Kok jam segini belum pulang? Nur ada kelas tambahan Ma, jadi agak sore. Oh iya Ma. Nur mau pergi ke museum sama Pak Vino boleh? Mana coba Mama mau ngomong sama Vino. Rianti terlihat khawatir kalau Nur pergi dengan teman-temannya ke tempat yang tidak-tidak. Nurul pun menyerahkan ponselnya pada Vino. Halo Tante, beneran sama kamu perginya Vino? Iya Tante, ya sudah kalau gitu. Tante kira sama anak-anak nggak jelas, hati-hati ya kalian. Ucap Rianti kemudian mengakhiri teleponnya. Wajar jika ia khawatir sebab anak sekolah zaman sekarang pergaulannya sangat bebas, apalagi Nurul tipe orang yang penurut, makanya Rianti takut anak gadisnya malah diperalat oleh orang-orang bermuka dua. Kata Mama boleh Pak? Tanya Nurul memastikan. Boleh dong. Ayo masuk. Vino menarik tangan Nurul masuk ke mobilnya tanpa disadari. Tak jauh dari sana Zai ternyata membututi Vino dari tadi. Ia terlihat kepanasan melihat kedekatan Vino dan Zai. Iya, tentu saja Vino menyukainya. Dia gadis baik-baik, tidak seperti aku yang sangat kotor ini, gumam Zai. Vino sengaja berdeham untuk merilekskan suasana. Ia malah jadi salah tingkah sendiri saat melihat wajah Nurul. Kenapa Pak? Mem, enggak, ini tenggorokan saya tiba-tiba gatal, minumlah. Ada air. Nurul menunjuk sebotol air mineral yang ada di sebelahnya. Dengan tatapan lurus, ia pun meraba rak kecil di sebelah kursinya mencari posisi botol air itu, namun bukannya botol air yang ia pegang, tangannya malah menyenggol paha Nurul tanpa sengaja. Plaak! Nurul menabok tangan Vino lumayan keras.